Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Seviani Adaming, NPM 1822010181. Di sini saya dan rekan saya Ulfa yang menjadi perwakilan kelompok 7 untuk menjelaskan hasil diskusi kami di ISS pertama mengenai IBN keperawatan kritis pada area kardiovaskuler. Ini ada anggota kelompok 7. Kemudian di sini ada 3 LO. Yang pertama, overview keperawatan kritis kardiovaskuler. Yang kedua, tanda dan gejala yang muncul. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu intervensi berbasis IBN atau holistik secara biologis, psikologis, kognitif, sosial, kultural, dan spiritual. Kita masuk ke LO yang pertama, yaitu overview keperawatan kritis kardiovaskuler, yang dimana penyakit kardiovaskuler adalah sekelompok penyakit jantung dan pembuluh darah yang meliputi penyakit jantung koroner atau coronary heart disease, kemudian penyakit cerebrovaskular atau cerebrovascular disease, kemudian penyakit arteri perifer yang bisa disebut juga peripheral arterial disease, kemudian penyakit jantung rematik yaitu rheumatic heart disease, kemudian penyakit jantung bawaan yaitu congenital heart disease, dan ada juga trombosis vena dalam yaitu deep vein thrombosis, dan yang terakhir emboli pulmonal atau pulmonary embolism, yaitu ini referensi dari Rosjidi Wahyuni dan Isoroin 2021. Kemudian pengetahuan perawat dalam penanganan pasien gawat darurat sistem kardiovaskuler sangatlah penting untuk dikuasai karena tidak mungkin seseorang dapat memberikan tindakan yang cepat dan akurat kalau tidak menguasai ilmunya. Keterlambatan dalam semenit saja sangat mempengaruhi prognosis seseorang karena kegagalan sistem otak dan jantung selama 4-6 menit dapat menyebabkan kematian biologi. Sementara kematian klinis dapat terjadi setelahnya. Ini referensi menurut Jenius, Amir, dan Suhardi tahun 2020. Kemudian di sini ada tanda dan gejala umum yang muncul. Yang pertama yaitu dyspnea, yaitu peningkatan upaya napas, ortopnea yang terjadi saat berbaring, dan dyspnea proksimal noktural yaitu sesak nafas mendadak yang membangunkan pasien dari tidur. Kemudian ada nyeri dada yang dimana perasaan tidak nyaman yang dirasakan pada dada yang dapat menjebar ke lengan dan rahang. Kemudian ada palpitasi yaitu perasaan tidak enak pada denyutan jantung serta merasa seperti dipukul-pukul, berdetak keras, tidak teratur, dan meloncat-loncat. Kemudian ada sinkop yaitu hilangnya kesadaran akibat hipoperfusi cerebral. Yang terakhir yaitu yang sering kita temui pada penyakit jantung yaitu edema, yang dimana akumulasi kelebihan cairan dalam ruang interstisial. Nah, ini adalah tanda dan gejala yang umum yang muncul pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler seperti yang sudah saya jelaskan. Ini referensi menurut Fikriana 2018. Nah, untuk LO yang terakhir yaitu intervensi berbasis IBN, yaitu secara holistik baik biologis, psikologis, kognitif, sosial, kultural, dan spiritual. Yang dimana untuk intervensi berbasis biologis yang dilakukan yaitu aromaterapi untuk menurunkan kecemasan pada pasien dengan AMI. Aromaterapi merupakan metode yang menggunakan minyak atsiri untuk meningkatkan kesehatan fisik dan emosi. Dari hasil penelitian jurnal, intervensi aromaterapi sangat efektif menurunkan kecemasan pada pasien AMI. Kemudian yang kedua ada intervensi berbasis psikologis, yang dimana yang pertama itu modifikasi lingkungan, fleksibilitas dari lingkungan tempat tidur bisa dimaksimalkan ketika semua lingkungan yang terkontrol disediakan di ruangan.
Kemudian melibatkan keluarga dan memfasilitasi keluarga dalam perawatan pasien. Keluarga harus terlibat dalam proses perawatan pasien, tentunya akan memberikan dukungan emosional pada pasien. Kemudian ada komunikasi terapeutik, yaitu komunikasi perawat merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan. Itu gunanya untuk mempertimbangkan perasaan pasien dan keluarga ketika berkomunikasi dengan memberikan suasana komunikasi yang suportif dan tidak cenderung apatis. Kemudian, perawat bisa melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan pasien ketika perawat menggunakan pendekatan person-centered care. Itu referensi dari Irmalita Junior dan kawan-kawan pada 2021. Kemudian ada intervensi berbasis kognitif yang dimana strategi gaya hidup atau multidominan didefinisikan sebagai intervensi yang mengintervensi setidaknya dua domain berbeda. Yang salah satunya harus berupa intervensi diet atau nutrisi dan intervensi lainnya dapat mencakup intervensi pelatihan kognitif, intervensi latihan fisik, intervensi aktivitas sosial, dan intervensi manajemen risiko vaskuler. Intervensi dengan menggunakan pendekatan multidominan dalam kerangka program manajemen penyakit yang terstruktur telah terbukti meningkatkan kualitas perawatan dan hasil pada pasien dengan berbagai penyakit kronis seperti diabetes, demensia, dan stroke, yang dimana penyakit tersebut adalah penyakit yang dari bagian sistem kardiovaskular. Itu referensi dari Herdiman, Kalisane, dan Lindayani pada tahun 2021. Kemudian ada intervensi berbasis sosial, yaitu program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit berbasis masyarakat merupakan upaya intervensi yang lazim dilakukan dalam mengelola penyakit kronis termasuk hipertensi dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Nah, studi literatur menunjukkan bahwa program pengelolaan penyakit berbasis masyarakat efektif dalam memodifikasi gaya hidup pasien. Kemudian pasien hipertensi menjadi lebih sehat seperti melakukan aktivitas fisik secara rutin, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan memanfaatkan pelayanan kesehatan preventif secara optimal. Itu adalah penelitian dari Fauzi, Effendi, dan Mustaqim pada tahun 2020. Kemudian di sini yang terakhir, itu intervensi berbasis spiritual yang dimana pemberian bimbingan rohani jika pasien muslim itu pembimbingan rohani Islam itu kombinasi video edukasi berbasis teori of comfort dalam bentuk modul, yaitu berisi tentang bimbingan rohani Islam, fundamental akidah Islamiyah dalam menghadapi penyakit, standar syariah Islam dalam teori of comfort sesuai dengan syariat Islam, bimbingan muamalah melalui doa bagi penderita jantung, yang diberikan secara bertahap dengan cara yang pertama itu ceramah, yang kedua itu diskusi, dan yang terakhir itu sharing sesama penderita yang lebih banyak melibatkan sesama responden. Kemudian keluarga, dan dikombinasikan dengan pemutaran video prosedur tindakan kateterisasi jantung serta dilakukan review sebelum berlanjut ke pembahasan berikutnya sehingga lebih cepat dan mudah diterima, sehingga akan mendorong pasien kateterisasi jantung dalam meningkatkan kenyamanannya. Perawatan spiritual secara signifikan juga meningkatkan kesejahteraan umum, kesejahteraan spiritual pasien, dan menurunkan ansietas dan skor depresi pada pasien dengan angioplasti. Nah, ini untuk kesimpulannya, yang dimana penyakit kardiovaskuler merupakan kelainan yang melibatkan jantung dan pembuluh darah. Penyebab utama kematian di dunia adalah penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Aspek kualitas hidup yang perlu ditingkatkan pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler meliputi fungsi fisik, peran fisik, pengelolaan nyeri, tingkat kesehatan secara umum, dukungan sosial, dan penanganan masalah emosional. Untuk saran, itu sangat penting sekali untuk memahami sistem kardiovaskuler secara tepat agar terhindar dari kelalaian baik itu di rumah, tempat kerja, maupun di
di alam yang berkaitan dengan perubahan fungsi tubuh akibat kurangnya aktivitas positif untuk memberikan kesehatan terhadap jantung sebagai pusat kehidupan. Ini ada daftar pustaka. Terima kasih sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Untuk pertanyaan yang diberikan akan kami diskusikan dan akan kami jawab. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.